hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man ta'allama bihadil kitab wa ghairahum sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim, amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Gresik, tepatnya di Kecamatan Menganti, Desa Beton. Nggih, Desa Beton nggih. Wabil khusus dumateng sedaya jamaah yang tergabung di dalam Padepokan Al-Fakir yang kami meneruskan perjuangan Mbah Yai Irfan tentang masalah penegakan dinut tauhid yang dimuliakan Allah dan selalu dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah dalu niki Gusti Allah tasih kersa minanggihkan jenengan kalih kula datang majelis sak sampunipun tigang selapan napa piye mboten saged panggih. Alhamdulillah dalu niki kita Allah kempalkan dumateng jenengan dalam rangka ngaji bareng yang untuk malam hari ini kami akan membahas tentang surah Al-Kahfi ayat 110 dan atau jikalau si salik ingin olehnya suluk niku lekas wusul datang Allah itu bagaimana? Bagaimana si zuhad lekas sampai pada makom arif itu bagaimana? Bagaimana iman seseorang lekas jadi ihsan itu bagaimana? Atau dalam bahasa sederhana saya, bagaimana caranya jenengan iki dahar lekas warek itu bagaimana? Jenengan apun saken jawab nggih. Pun tereng. Nah, nek empun ya wis ngajine empun ngoten. Iza aradta tatkalane ngarepake sira antal ko ing yen to tetemu sira Allah ing Gusti Allah bisuratin kelawan cepet. Niki nek cara jenengan kali kula statusé sebagai salik
khususnya dulur-dulur yang sudah masuk di dalam thariqah. Jikalau jenengan menginginkan suluk jenengan lekas bisa wusul datang Allah, ya fa'rif, mongko ngenalo sira nafsaka ing awak sira. Man anta hakon, siapa sebenarnya kita? Kenalilah diri panjenengan kalih kula. Siapa kita itu? Gusti Allah dawuh di dalam hadis qudsinya yang Rasulullah sampaikan, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Sistemnya itu sederhana banget, Pak. Duka purun apa mboten? Salib atau ruh. Jikalau si salib atau ruh ini bisa lekas antalqa ing yento tetemu Allah ing Gusti Allah bisuratin kelawan cepat, ya fa'rif, kenalilah nafsaka diri kita. Mana yang dikenali? Apakah jasmani? Bukan. Kalau jasmani niki nggih jenenge klason niki jasmani, bukan itu. Fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Di setiap diri manusia, siapapun jenengan, itu ada sesuatu yang sangat halus. Sesuatu itulah di balik layar jenengan. Siapa? Ai hayyun, itulah yang esa. Orang Jawa mengatakan urip. Jadi itu yang dimaksud nafsahu, diri kita itu maksudnya dikenal. Ya hidup di dalam diri kita ini siapa? Khafiyun, sesuatu yang halus, itulah Pak Bu yang harus jenengan kenal. Itulah Bu yang harus jenengan temui. Dan cara untuk menemui sangatlah mudah. Dalam kondisi apapun bisa. Karena hayyun itu yang kami sebut sebagai apa? Khafiyun, sesuatu yang sangat samar itu tiap saat dan waktu itu tidak pernah meninggalkan jenengan. Artinya selalu melayani jenengan, selalu melayani kita, Pak. Nafas bisa keluar masuk, ya hayyun itu, urip iku. Mata kita bisa melihat, ya karena hidup itu. Telinga jenengan bekerja, jenengan sholat, jenengan baca Quran, jenengan beristighosah. Pun kalau tak makalah berkenaan dengan istighosah. Istighosah sing wonten mriki wis kanggo jamaah sinten mawon. Di luar, di dalam Gresik atau di luar Gresik. Andai kata jenengan ini mempunyai maksud
terkait masalah niki sampean titeni ya. Terkait masalah ekonomi susah. Tolong sampean ikuti istighosah ning Gresik iki 7 lampahan. Tapi ketika saat jenengan membaca ya Fatahu ya Rozak, hati jenengan masuklah di dalam hidup itu. Wis kula yakin kebuka, amin. Sing cari pekerjaan wangel ngoten lha wonten Pak nggih. Oke, urusan-urusan nikmatul imdad susah pun sampean nderek istighosah. Pas ya Fatahu ya Rozak, hati jenengan harus sambung menyang urip di dalam diri jenengan. Sebab Allah wis janji dalam surah At-Tolaq ayat 2 dan ayat 3, saya berani mengatakan seperti ini. Tapi ono syaratnya, ada syaratnya. Berarti pinten 7 wulan nggih. Cuman saulan pisan. Enteng, Pak. Napa digeradak 7 dina? Lho, sami mawon, sampean geradak. Sampean lenggah mriki. Amen lenggah tenggene Al-Fakir mriki Padepokan. Engko nek gak cocok suweken cangkemku. Lah wis penak toh. Tapi ono syarate. Ketika jenengan membaca ya Fatahu ya Razak, nggih ngapunten, sampean harus sambung terhadap urip siapa di dalamnya itu. Diterangkan terusnya makalah, wahwa utawi urip sing dimaksud iku wujudullah, ikulah sejatine wujude Gusti Allah sing seluruh para ahli zuhad itu menemui itu, Pak. Beliau mengorbankan waktu tenaga hanya untuk menemui itu. Kadang nggih mboten ngitung wulan bahkan tahunan ketemu itu. Cuman satu itu tok. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Cara jenengan untuk mengenal diri kita siapa itu sistemnya cuman satu niki. Si saleh ketika mempunyai keinginan untuk bisa sampai lekas bertemu Allah, fungsikanlah sirul asrar. Karena apa? Karena hanya zikir inilah fungsinya menafikan keakuan jenengan ketika jenengan berzikir. At-tariqu utawi cara ila ma'rifati nafsika maring mengenal diri kita, diri panjenengan. Yo pertama fahma ilmu tauhid. Fahami dulu tentang dzikir niki sirul asrar. Di sini ada 3 rasa melihat menyatakan. Su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Artinya rasa jenengan hanya merasakan kehadirannya wujude Allah di dalam setiap kahanan apapun, lebih-lebih jenengan waktu wirid ya Fatahu ya Razak. Sebab ngene Pak, pun kalau dengarkan bagaimana kalau sakit dzikir wong ekonomiku niku rusak.
Ekonomiku tak dandane dhisik. Nanti nek wis kedandan baru kula tak fokus dikir eleka. Asline niku mboten halangan, Pak. Asline lho ya. Tapi kita buat-buat sendiri halangan. Oke, Gusti Allah itu maha memberikan dan membuka rezeki. Dituruti mawon. Akhirnya muncul jaminan wau. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya sudah, iki janji Allah. Wirite cuman ya fatahu ya rozak. Kula mboten ngajak dadi ben dadi wong sugih lho, mboten lho nggih. Mboten. Niki wau solusi kanggo dulur-dulur yang saat ini ekonomi dalam keadaan parah. Berarti sing gak parah ya napa? Wis gak usah nek menurut kula. Ben teng mriki ketara wong remek. Ya jane ya ora apa-apa. Cuman ngeten, Pak. Asline Gusti Allah nakdirne kita jadi wong miskin. Miturut hitungan Allah, jikalau diwene kaya jenengan nyeluntak ati nang Allah. Paham maksud kula? Jikalau kita paksakan terhadap Allah untuk menjadi orang yang kaya, justru kekayaan itu taksirud dunia. Iki hitung-hitungan Allah loh ya, bukan hitung-hitungan kita. Hitung-hitungan Allah. Oleh sebab itu bersyukurlah kata Allah bagi wahai hambaku, wahai kekasihku, tatkala kau saya jatuhkan dalam ketetapan fakir, karena jikalau ku tetapkan kaya itu kau akan lari dariku. Terus yang sugih hitung-hitungannya Allah. Bagi kekasih Allah itu yang Allah jadikan sebagai kekasihnya dan dijatuhkan ketetapan sugih kaya, itu hitung-hitungan Allah, tidak akan kekayaan itu menjadi pengaruh penghalang hatinya kekasihnya. Banyak contoh, Pak. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau Abu Hasan As-Sadili, semuanya. Mengapa kok nggak bisa jadi pengaruh? Kanjeng Nabi piyambak garwani pinten? Wis macam-macam orang bermakola, tapi gak ndadekno pengaruh, gak menjadikan hati beliau itu terhalang olehnya, ndak, terhadap Allah tidak. Lah, bisanya itu tidak akan menjadi penghalang bagi panjenengan mengke. Allah sampun dawuh, Muhammad wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, siang maupun malam jagalah taliku, yaitu zikir. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Muhammad, pegang teguhlah taliku ini. Niki nek cara didhawuhaken dhateng jenengan, wahai orang yang beriman, pegang teguhlah hubungan hatimu terhadap Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, artinya jami'an, di setiap keadaan apapun hati jenengan jangan lepaskan zikir. Ngeten karepe. Ada syarat untuk mengenal, cara untuk mengenal siapa diri kita itu. Hidup itu yang kumaksud. Pertama adalah fahmu ilmu tauhid. Fahamilah ilmu tauhid. Maksudnya minimal niki Pak, jenengan sudah paham dzikir sirul asrar.
Sebab jenengan kalau sudah mengasah pertama su'aul basirah rasa itu, otomatis hati sampean itu akan selalu merasa dilihat dening Gusti Allah, selalu dilayani Allah. Udah Pak, kalau hati yang sudah seperti ini, inilah nur makrifat yang paling rendah yang Allah tanam, yang Allah nyalakan dalam hati seorang hamba yang Allah kehendaki niki. Maka otomatis Allah akan menambah volume nur makrifat itu, akhirnya di ainul basirah pertemuan itu akan terjadi. Pertama, jenengan harus paham dulu ngilmunya dzikir sirul asrar. Kedua, al-qiyamu jumenengake bidzikri kelawan dzikir bistimrori dunan nador ila wakti wal ahwal. Jumenengake negakno dzikir, sing dimaksud dzikir ini Allah sampaikan di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. Sing dimaksud dzikir niki sing pundi? Sebab dzikir niku ada macam 4. Ada dzikir jahri, ada dzikir sirri, ada dzikir sirul asrar, ada dzikir fana'u dzikri. Yang keseluruh 4 ini muncul dari kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Yang mana yang dimaksud makalah dzikir niki? Bistimrori kelawan terus menerus dunan nadhur, kelawan tanpa ningali ilal wakti wal ahwal, tidak mengenal waktu dan tempat. Itulah Pak zikir bila suarin wa kalamin wa lafdin, tanpa diucap. Lakinahu akan tetapi bisuuril qalbi, dirasa di dalam hati. Allah katakan dalam surah Al-Ahzab tadi, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru, ingatlah kau Allah ing Gusti Allah, zikron kelawan dzikir sak temene dzikir, kathiron tur kang akeh. Dzikir niku eling, maksudnya eling sadar. Lah letake sadar niku wonten pangrasa. Letake zikir tidak di akal tapi di hati. Di dalam hati ada kesadaran bahwasanya satu sing melayani kita sebagai makhluk hanyalah Allah. Hanya Allah. Kesadaran yang ada di dalam hati yang seperti inilah Pak, sebagai faktor awal si salik itu bakal bisa sampai bertemu Allah. Istimrar, zikir itu terus sampai lakukan tanpa mengenal waktu dan keadaan. Kan buatan diucap, orang lain kan buatan semerap. Gak harus sampean iku bawa tasbih, gak harus sampean iku mau harus dilihat orang, enggak. Zikir itu bergemuruh hanya di dalam rasa. Ning telangi hati nih Pak. Wong Jawa ngarani telangi hati. Itulah ya Rasulullah katakan sebagai ihsan, iman yang sudah benar, anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Ketika jenengan beraktivitas atau apapun, seakan-akan kau sudah bisa melihat wujudnya Allah. Artinya ketika jenengan merasa tidak ada yang lain kecuali urip iku sing layani jenengan, berarti jatuh hati sampean ini sudah dikatakan makrifat yang paling rendah. Bon, mantan mriki.
Nomor 3, wajibun iku hukume wajib apa fana udzikri meniadakan fi akhwalikum di dalam setiap keadaan jenengan. Cara yang ketiga adalah wajib ati iki untuk melepas pengakuan diri kalau diri ini sebetulnya bukan yang melakukan. Inilah Pak yang ku maksud wujud di dalam ketiadaan. Wujudnya Allah di dalam ketiadaan. Artinya ketika sampean berzikir wajib memfanakan keakuan sampean yang zikir. Ini harus dilakukan. Bahasa sederhana, rasa yang muncul di dalam hati jenengan jangan rasa kita yang melakukan, tapi justru urip di dalam diri yang melakukan. Pun inilah syarat atau coro, 3 coro untuk jenengan lekas sampai itu di situ. Dalam surah Al-Kahfi Allah katakan malah dua syarat dalam surat Al-Kahfi niki. Pertama, falyamal amalan sholihan. Lakukan terus menerus zikir itu. Ruhaniyah itu berbuat yang baik. Ruhaniyah bukan jasmaniyah yang dimaksud niki. Kalau jasmaniyah terserah sampai keadaan apapun, cuman yang dimaksud niki adalah ruhaniyah. Falyamal amalan sholihan. Mana yang dimaksud ruhaniyah yang berbuat baik? Yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Faqala aidan ani'budullaha waztanibut taghut. Yakfur bitaghuti wa yu'min billah, atau ani budullaha waztanibut taghut. Tinggalkan keakuan kita. Taghut itu makna murad itu berhala, Pak. Berarti kalau saya merasa saya yang melakukan, berarti saya itu berhala. Ini menyangkut iman. Yakfur bitaghut, tinggalkan berhala-berhala di dalam hati itu. Tinggalkan pengakuan-pengakuan dalam hati ini. Kalau kita yang melakukan, tinggalkan. Kalau wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang betul-betul mau tinggalkan ini, ya wa yu'min billah, maka imanmu akan benar, maka kau tidak akan menyekutukan Allah, maka kau akan bisa bertemu Allah. Dalam ayat lain, ani'budullaha, arahkan ruhmu itu Allah ing wajah Allah, wastanibu, dan jauhi dirimu itu at-taghuta ing berhala. Sama maksudnya ayat ini. Ini syarat yang nomor 3 atau coro yang nomor 3. Wajibnya kita untuk melepaskan diri dari pengakuan-pengakuan sebelumnya itu kalau kita yang melakukan. Siapa yang ingin betul-betul ketika saat suluk lekas ketemu Allah, lakukan 3 syarat ini. 3 coro niki wau
jenengan lampai. Kenali diri, cara kenali diri berarti urip ini dengan berzikir. Dengan berzikir. Zikir yang dimaksud di sini adalah sirul asrar. Tentunya sebelumnya harus paham tentang ilmunya zikir. Terakhir pelepasan diri. Kalau di dalam surat Al-Kahfi hanya 2. Syaratin jenengan ini bisa bertemu terhadap Tuhan. Jenengan wajib terus istimror, terus menerus hati ini berbuat kebagusan. Hati berbuat kebagusan bentuknya adalah hati selalu mengarahkan, menghadapkan wajah Allah, bukan wajah makhluk. Bahasa robitoh, jenengan tidak terhadap makhluk, ruh ini robitoh jenengan hanya pada Allah. Itu bahasa robitoh itu bisa diartikan tawajuh, penghadapan. Ini wajah tuwaj, iya. Bukan terhadap sifat di dalam lilladzi fatoros samawati wal ardo. Bukan, itu sifat Pak. Dalam hadits qudsi Allah juga katakan, jangan kau sembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Berarti hati sampan dikatakan nyembahnya sudah benar tatkala muncul aku Allah. Titik. Bingung oh. Kayak ngombe kopi sih ngono. Ora usah bingung ngamen. Ora usah repot-repot, ngaji niki santai mawon. Mumpun tegang-tegang loh Pak. Engko cepet putih rambut sampean. Yang kedua dalam surat Al-Kahfi syaratnya wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika jenengan iki salat, ketika jenengan iki ibadah, jangan pernah hati ini menyekutukan dengan yang lain. Artinya apa? Contoh kula waktu salat, dalam hatiku ada rasa, ada iman kalau saya merasa yang bisa sholat. Lah ini berarti saya menyekutukan Allah dengan diri saya. Ya ini loh Pak, akhirnya perkara urusan dunia melebet, pelang. Niku persoalannya. Biar tidak seperti itu, wala yusrik. Jangan ada selain Allah di dalam hati. Ketika sholat berarti ya apa caranya? Udah hati sampai harus fokus memandang atau bersaksi hidup dalam diri jenengan itu atas segala-galanya. Niki secara teori ilmu. Ilmu ini tidak akan pernah berguna. Raono manfaati. Walaupun jenengan sudah paham dan terima langsung dari Allah, jikalau tidak jenengan praktek nih. Akhirnya nggak ada kemajuan. Tidak apa-apa Pak, jenengan itu kemrengseng. Ngerti kemrengseng ya? Kemrengseng itu semangat nih loh. Gara-gara ekonomi ini mau dikuenehno ya fatahu ya rozak. Wis semangat Pak. Monggo, rapopo walaupun berangkatnya teko nafsu. Tapi maksud aku di tengah jalan lepasin nafsu itu. Kekarepan dalam diri kita yang kita akui kekarepan kita karena ekonomi kita itu lagi hancur, udah lepasin kekarepan itu dengan cara 3 syarat tadi loh. 3 cara jenengan ini untuk mengenal diri supaya bisa sampai lekas ketemu Allah. Otomatis jenengan apa yang jenengan maksud tadi ya fatahu ya rozak mesti ketemu. Pahami pertama ilmu dzikir niki. Kedua terus genahni sirul asror. Ketiga terakhir
lepaslah keakuan diri yang berzikir. Aman pun. Jaminane mau mek pitung ambalan. Ngertos ambalan, Pak? Ambalan itu pitung Jumalegian. Niku nek sampean cicil lho ya, ben wulan ben selapan Jumalegi jenengan lakukan. Umpama sampean geradak, ya kudu ana kene pitung dina sampean. Pitung dina. Pitung dina engko nek wayah dalu mawon kesini wis engko mulih maneh. Tapi nggih nyuwun izine pengurus. Izin Mbah Yai. Ya sampean diizini, Pak. Bapak Ibu hadirin, kesimpulan semua diri manusia si salik, baik yang ada di thariqah disebut salik atau yang ada di hakikat disebut az-zuhad, pelaku berjalan menuju mendekat dan bertemu Allah. Jikalau Anda ingin lekas bisuratin, dengan lekas ketemu Allah, yaitu tadi jenengan kedah mengenal diri sampean terlebih dahulu. Siapa diri jenengan iki? Ya urip iku yang ada di situ. Untuk bisa mengenal ilmu tentang dzikir pun dipegang. Kedua, jenengan teruskan berzikir tanpa mengenal waktu. Ketiga, lepaskan keakuan jenengan. Pun akhirnya gandeng, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal dirinya, ketemu, maka dikatakan betul-betul kenal Tuhannya. Ya di situ maksudnya ayat niku. Niki memang hadits qudsi, tapi dinukil oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya terkait ilmu tasawuf. Siapa di antara orang mukmin yang memang betul-betul ingin mencapai makom ihsan atau makom makrifat datang Allah. Pun kita masuk sesi tanya jawab. Wonten sing den takokake, monggo mekaten. Kok gelis, Gus? Loh, ngaji ngene iki mboten perlu suwe-suwe. Titik paham dilakoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Rama Yai saderenge kawula matur bilih wonten klentak-klenten dipanggen kula mlampah kula nyuwun ngapunten Kang Kathah. Niki sehubungan kalih perjalanan dzikir Sirul Asror. Selama menjalankan dzikir Sirul Asror atau mendawamkan selalu di dalam rasa, akhir-akhir ini ingkang kula raosaken, kula niku sering suka menyendiri, suka menyepi, dan di situ cara dijak komunikasi babakan masalah dunia atau urusan dunia niku menolak. Tapi kalau dijak babakan urusan dinu tauhid niku semangat. Nggih. Napa niku pengaruh saking dzikir napa kula raosaken cara wong gendeng tambah nemen ngoten. Nggih, namung niku kula nyuwun penjelasan terus dilurusaken kedahe niku pripun ngoten. Nggih sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika semakin jauh jenengan itu berangkat ke beton, berjalan menuju ke beton, maka semakin jauh otomatis rumah jenengan tinggalkan. Itu otomatis.
Siapa yang hatinya itu berjalan menuju untuk bertemu Allah, semakin lama pasti selain Allah itu jenengan tinggalkan. Ini sudah apa? Sudah rumus. Allah akan memisahkan hati jenengan dari pengaruh-pengaruh dunya ning ati sampean apabila hati ini terus mendekat untuk bertemu Allah. Memang begitu, Pak. Cuman pertanyaannya, apakah jasad ini harus tinggalkan urusan dunia? Belum tentu. Semua itu Allah sendiri yang memproses. Kita tinggal menganut, mengikuti aja. Jadi tidak salah bagi hati sampean itu jikalau Allah meletakkan satu sifat dengki terhadap kesenangan dunia, artinya semakin tidak mau, itu pun otomatis. Karena kedorong di dalam rasa rindu dalam hati untuk lekas berjumpa datang Gusti Allah. Mungkin jenengan nom-noman dulu tahu seneng ngambek si A. Ngonten niku dikandani sapa wong tuane ora kenek, Pak. Ora kenek. Karena kedorong rasa tresna terhadap si A. Jangankan orang lain, wong tuane dhewe nuturi mboten kenging malah dipilih minggat. Apalagi zaman sekarang, Pak. Anak sekarang gak disuruh minggat, itu minggat sendiri. Nek dulu sih pikir-pikir, minggat oleh pikir-pikir sih an. Ini perbedaan antara anak dulu dengan anak sekarang itu begitu. Jadi mboten salah, Pak. Kalau hati lo ya semakin jauh meninggalkan perkara-perkara mata hayatid dunya, mata al hayatid dunya, kesenangan dunia itu sudah otomatis. Cuman pertanyaannya, hal ini terjadi di hati apakah juga di jasad? Belum tentu. Ada kalanya iya, ada kalanya tidak. Kita itu tinggal mengikuti alur saking Allah mawon. Wonten sing malah dunyane iku Allah tambahi. Lho wonten. Secara dohir lho ya. Tapi wala ta'thiru, ora bakal bisa mempengaruhi qalbakum ing ati panjenengan, gak bisa. Sebab apa? Sebab ati tetep gecokan taline Gusti Allah. Makaten sekilas info. Ada lagi? Dereta Angles dos. Napa zikir ya Fatahu ya Rajaku saged dilampahi tiambak tanpa jamaah, Gus? Angsal, tapi syaratnya sampean teng mriki. Mboten ning omah, ning mriki. Dawuhe ngoten nah. Ayo. Nah ini godaan cuwilik niki ya, kan saged. Lah sing jauh misalnya ning luar Jawa, ya kudu mrene. Wong dawuhe ngoten neh. Saged tanpa berjamaah saged, tapi ana syarate kedah wonten mriki. Wis sampean nanyang maneh? Mboten. Nggih sing omahe idok-idok niku eco. Lah sing kula tebeh mriko pundi? Gresik kota. Jauh mana dengan saya dari Mojokerto? Ayo, ngoten. Kula namung mengikuti dawuh mawon. Ikuti dawuh. Mungkin sampean akan paham maksud min asrofil majalis.
Napa Gusti Allah Gusti Allah iku mengisra dan mengmi'rajkan Kanjeng Nabi iku ngapunten kok ya piyambak niku dari Masjidil Haram kok gak ilal Masjidil Aqsa kok mboten masjid nanggone beton mawon iku kan ono maksud yoan wonten maksud sendiri. Sami dengan ngene lho Pak. Gresik niki napa kok Gusti Allah garis atau nakdirno gelar tauhid niki ning beton. Niku ono maksud sedaya niku. Ada maksud. Mboten angger tempat. Dan ini tidak bisa keluar dari ketetapan Allah. Niki nek kita purun teliti lho ya. Nek purun teliti menyang ayat-ayat yang bersifatkan mukawwanat. Kalau dalam ayat kauniyah hubungan dengan alam, jenengan mesti dalam hati bertanya, apa ya maksudnya Allah kok meletakkan di sini? Itu ada rahasia Allah. Inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Terus ayat-ayat yang sifatnya Qur'aniyah niki gelem mikir ketemu. Akhirnya apa? Jenengan ini kali kula boten gampang nganyang dateng Gusti. Gusti kula nggih matur suwun Gusti dina niki sampean paringi rejeki 50. Mungkin Gusti luwih apik 100. Niku lak ngerayu to niku. Bahasane ngerayu. Ngoten. Gusti Allah diwuruki. Nggih, monggo Pak. Angsal mawon. Angsal. Nggih, ada lagi? Saya Ustaz. Gus. Matur suwun waktunipun mengenai dzikir sirul asrar ini kalau di perusahaan misalnya jadi manajer pemasaran di situ kan ada target harus penjualan sekian-sekian terus kemudian kalau staf-stafnya tidak memenuhi target kadang sampai dipecat dan sebagainya itu kalau ingin menerapkan ilmu hakikat ini di perusahaan seperti itu bagaimana menjaga hati karena semuanya sudah di dalam takdir Allah. Yang kedua, ini juga sama dalam konteksnya di perkantoran. Kalau misalnya staf ingin naik pangkat dan sebagainya itu kan kadang harus sekolah dulu. Tapi kadang-kadang dihalang-halangi oleh atasan mungkin ada ketidakcocokan dan sebagainya. Kalau sang staf itu mau tetap sirul asrar gitu terus kemudian ya ngeyel tetap pengen berengkel sekolah terus kemudian sampai perselisihan dengan atasannya itu kira-kira jalannya yang terbaik bagaimana? Bagaimana? Ngoten nggih. Terima kasih. Ngeten. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Hubungan hati kepada Allah itu yang harus jenengan utamakan. Harus jenengan utamakan. Tapi walatan sanasibaka minad dunya. Hubungan sampean sesama manusia juga harus dijaga. Akhirat iku sampean taruh di atas segalanya. Tapi walatan sanasibaka minad dunya, urusan dunia jangan tinggalkan. Berarti ya napa kita ngambil siasat yang bagaimana sekiranya ketika kita mengutamakan sirul asrar terus di situ tidak tidak menyinggung atau tidak termasuk membantah dari pimpinan piye carane. Ngeten Pak. Niki prinsip saya. Jangan pernah kau melakukan sesuatu manakala di dalam lauhil mahfud itu enggak ada sesuatu.
Jangan pernah kita melakukan sesuatu manakala di dalam hati jenengan itu tidak ada sesuatu. Artinya lakukanlah sesuatu sesuai dengan apa yang ada gambar di dalam hati. Gambar dalam hati apa? Keinginan. Keinginan jenengan untuk sekolah, sekalipun dihalang-halangi oleh pimpinan, dikarenakan takut stafnya nanti naik pangkat, misalnya ya, nyun sewu, mana yang harus jenengan dahulukan? Miturut surat Al-Qasas ayat 77, utamakanlah hubungan hatimu langsung datang Allah dengan cara melakukan apa yang ada di gambar hati. Niku. Tapi semuanya ada konsekuensinya loh Pak. Ada. Jangan kita kemalan. Apa kemalan bahasa Indonesia? Ngeten cara Syekhul Kalami. Kuwi ojo kemalan ngunggul-ngunggulno pendapatmu. Lihatlah pendapat Allah. Piye bahasa Indonesia nih? Janganlah kau kemalan bangga diri dengan pendapatnya, ya toh? Tapi satu sisi kita melalaikan pendapat Allah. Justru utamakan pendapat Allah. Ngeten. Pimpinan kan ngalang-alangi, gitu. Sampean mun ningali alang-alangane. Itu hitungan Allah, jenengan diuji oleh Allah, lanjut apa ndak gambar yang ada di dalam hati. Itu aja. Akhirnya jenengan iki mudah husnudon. Datang Allah. Sampai kalau tidak bersikap seperti itu, jenengan mesti suudon terhadap pimpinan. Lah iya, kok yono pimpinan iku setape pingin naik pangkat ora oleh. Wong maju iku gak oleh. Kayak zaman Londo ae. Londo kan ngeten Pak, membikin masyarakat iki bodoh, diperbudak dengan cara berbagai macam cara. Biar jenengan iki tunduk. Makanya ono sing ngaku-ngaku, ngapunten Kang kathah. Karena wong Indonesia itu fanatik banget dengan beliau Rasulullah. Ono sing ngaku-ngaku duriyae jenengan cek dadi budak. Nek wis dadi budak jenengan niki nggih ngapunten, ya wis nggih ngalor ngidul nggih. Ngapunten lho nggih. Ojo bersikap seperti niku lho. Sing dibelai wong luar niku lho, Pak. Niku lho. Niku maju, mundur nggih. Gak duwe prinsip. Jangan. Sebab nyun sewu, kalau kita melihat tentang syafaat di dalam surat Al-Qasas, surat Az-Zumar 44, itu jelas-jelas Rasulullah berkata, Kullillahi syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad, iki Rasulullah disuruh Allah mengatakan terkait syafaat. Lillahi ku tetep kedue Allah opo asyafaatu pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Artinya Muhammad katakan bahwasanya syafaat itu milik Allah. Itu nanti kami terangkan di dalam kitab Qalbun Musyrikun atau Qalbun Munawwarun jilid 3 Pak niku, masuk dalam bab jilid 3 tentang syafaat niku. Ini masih
dalam apa? Dalam penulisan belum selesai. Si jilid lurut, jilid 3 berjalan nih. Ya wis angsal-ansale waktu. Lah terus piye? Mantuk ngaji, mantuk dalu ngeten mungkin nulis mbuh pirang makalah, ngoten. Makalah sak mantun-mantune. Rapopo. Jadi Bapak, pesan saya untuk mensikapi akan hal itu, pertama, jenengan harus mengutamakan hubungan hati sampai datang Allah lewat dzikir itu. Dengan bentuk, janganlah Anda melakukan sesuatu bila mana di dalam Lauhil Mahfud nggak ada sesuatu itu. Janganlah kita melakukan sesuatu jikalau tidak didasari dengan kehendak. Jangan. Lakukanlah sesuatu itu bila mana di dalam hati sampean sudah ada kehendak. Jikalau kehendak sampean itu dalam hati ada untuk sekolah. Sampean pun ningali makhluki pimpinan itu yang menghalang-halangi. Jangan. Makanya jenengan kedah megang Sirul Asrar itu supaya punya husnudon datang Allah. Oh, husnudon ini ngeten. Hitung-hitungan Allah sampai diuji lanjut apa enggak. Padahal diuji lewat pimpinan sampean. Padahal itu sejati ini hitung-hitungannya Allah. Terus no wala tai'asu fi roihillah. Wa qala aidan wala tai'asu fi rahmatillah. Jangan pernah kau berputus asa dalam rangka menyongsong rahmat Allah. Mana bentuk rahmat? Bahasa syariat jenengan, kalau jenengan terus sekolah akan mendapatkan yaitu tadi kenaikan pangkat. Itulah rahmat bahasa syariat. Lanjutkan mawon. Wong sedaya kan kita sudah paham kalau sumbernya dari Gusti Allah, sekalipun itu konsekuensi yes teko Gusti Allah mekaten. Lanjut. Ibu ada Bu? Ada pertanyaan? Bapak cukup? Ada? Pun ngeten Pak ya. Kula niki ya suk ya bakal matek. Dari berbagai ilmu yang sudah Allah sampaikan terhadap kita, nek disimpulne mung peludit dzikir. Kuncinya ada di situ. Makanya tidak ada yang saya harapkan dan saya wasiatkan kecuali wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang teguh tali Allah itu. Karena itulah proses seseorang itu bisa sampai pada apa yang beliau inginkan. Berbagai macam keinginan yang tidak ada hentinya, kuncinya ada di situ. Sebab kabeh kuwi semuanya itu sumber datangnya ya dari Allah. Semoga-moga ngilmune dados ngilmu kang manfaah barokah terhadap keluarga, anak putu ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu dari Gus Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang diuraikan dan didawuhkan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua yang akhirnya
ilmu tadi bisa kita amalkan dan amal kita akan bisa menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.